Shalom saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Saudara sedang mendengarkan program Sahabat Doa. Kalau saudara rindu kami menjadi sahabat doa bagi saudara melalui program ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian kami menjadi sahabat doa bagi saudara. Jika saudara diberkati melalui program ini dan saudara rindu menjadi berkat, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan satu bagian firman Tuhan yang akan meneguhkan iman saudara ketika saudara menaikkan doa-doa saudara di hadapan Tuhan. Adapun teks firman Tuhan tersebut adalah dari Lukas pasal 1, mulai ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-17. Saya akan membacakan dan menjelaskan firman Tuhan ini saudara. Siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan malam hari ini saudara, iman saudara dibangkitkan ketika saudara mendengarkan renungan firman Tuhan ini. Lukas pasal yang pertama mulai ayat 5 sampai ayat 17. Demikian firman Tuhan. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Sakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada satu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Sakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Sakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan. Dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan satu umat yang layak baginya." Puji Tuhan saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah tentang Sakaria dan Elisabet istrinya, di mana Sakaria ini adalah seorang imam, dia dari keturunan imam, dan kemudian istrinya juga berasal dari keturunan imam. Jadi mereka ini berdua adalah keturunan imam dan mereka hidup melayani Tuhan. Sakaria hidup sebagai imam yang melayani Tuhan, tetapi ada pergumulan dalam hidup mereka, karena dikatakan ayat 7, tetapi mereka tidak mempunyai anak. Jadi ada satu pergumulan, ada satu doa yang belum dijawab. Padahal pada waktu itu umur mereka sudah sangat lanjut. Mereka sudah tua, tetapi mereka tidak punya keturunan. Pergumulan itu sudah begitu lama dipanjatkan kepada Tuhan, tetapi belum terwujud juga. Tetapi kemudian kalau kita baca seterusnya tadi saudara, pada akhirnya datanglah malaikat Tuhan. Sementara Sakaria melayani Tuhan, datanglah malaikat Tuhan mengatakan kepadanya bahwa istrinya akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki yang besar di hadapan Tuhan, dan semua orang akan bersukacita akan kelahirannya, di mana dia akan menjadi berkat. Itulah Yohanes Pembaptis. Nah saudara, yang saya rindu kita renungkan malam hari ini, bagaimana Sakaria dan Elisabet mengalami mujizat Tuhan. Apa yang mereka doakan, apa yang mereka pergumulkan, pada akhirnya menjadi kenyataan. Bagaimana mereka menjalani proses itu saudara, karena proses itu tidak gampang. Proses itu begitu panjang, sampai mereka tua. Tetapi ingat, jawaban doa yang diberikan oleh Tuhan itu dahsyat luar biasa. Tidak ada anak seperti anak ini.
Firman Allah berkata tidak ada yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Bahkan dia yang mendahului Tuhan, dia bahkan membaptiskan Tuhan. Bukankah dahsyat jawaban doa yang diberikan kepada Zakaria dan Elisabet di tengah keluarga mereka? Anak itu menjadi anak kebanggaan, dan Zakaria dan Elisabet berbahagia karena dikaruniakan bukan hanya jawaban doa, tetapi jawaban doa yang luar biasa. Ya, panjang memang prosesnya. Prosesnya begitu lama. Tetapi mereka menjalani proses itu dengan benar sampai akhirnya mujizat itu terjadi. Demikian hari ini saudara, saya rindu kita belajar bagaimana cara kita bertahan dalam proses, bagaimana kita menjalani prosesnya sampai pada akhirnya apa yang menjadi kerinduan kita diwujudkan oleh Tuhan lebih dari apa yang kita pikirkan, lebih dari apa yang kita doakan. Kita lihat saudara, dalam mereka menjalani prosesnya, di ayat 6 dikatakan keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Lihat saudara, saat proses itu begitu panjang, saat doa-doa itu belum dijawab, langkah perjalanan hidup yang mereka jalani suami istri adalah mereka hidup benar, mereka hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan di dalam hidup mereka. Kalau di dalam bahasa aslinya di sana sebenarnya saudara, bahwa jelas kata kerja di mana mereka hidup benar seturut firman Tuhan itu menunjuk kata kerja yang ada dalam diatesis medial. Maksudnya adalah bahwa kata kerja itu bersifat saling, di mana Zakaria dan Elisabet mereka saling mengingatkan untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Sangat lumrah saudara, kalau ada waktu-waktu Zakaria mungkin lemah, datang Elisabet menguatkan. Sangat manusiawi kalau ada waktu-waktu Elisabet juga lemah, sudah lama ditunggu-tunggu tetapi tidak terwujud juga, Zakaria menguatkan. Ketika mereka saling menguatkan dan tetap hidup seturut firman Tuhan, maka pada akhirnya doa mereka dijawab lebih dari apa yang mereka pikirkan. Saat ini saudara, mungkin ada saudara yang suami istri mendengarkan renungan ini dan akan berdoa bersama malam hari ini. Dengar saudara, mari saling menguatkan, mari saling menopang untuk tetap hidup dalam kebenaran. Semua saudara yang mendengarkan renungan ini, mari hidup seturut firman Tuhan. Maka pada akhirnya saudara akan menyaksikan Allah melakukan perkara besar di dalam kehidupan saudara. Itu yang pertama, mereka menjalani proses itu dengan tetap hidup benar. Kemudian yang kedua saudara, di ayat 8 dikatakan, pada satu kali waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Dengar saudara, doa belum dijawab, pergumulan masih berat, tetapi dia tetap hidup melayani Tuhan. Begitulah cara Zakaria menjalani prosesnya sampai akhirnya dia mendapat jawaban yang lebih dari apa yang dia doakan. Kenapa? Karena dalam menjalani prosesnya, Zakaria tetap hidup melayani Tuhan. Hari ini saudara, saat beban masih dipikul, apakah saudara sedang hidup melayani Tuhan? Saat beban persoalan masih berat, apakah saudara masih hidup melayani Tuhan? Kalau saya dan saudara rindu mengalami perkara besar seperti Zakaria dan Elisabet, apapun yang kita alami, mari kita tetap hidup melayani Tuhan. Tetap hidup dalam pelayanan. Kerjakan yang terbaik dalam melayani Tuhan. Lalu kemudian yang terakhir saudara, ayat 13. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki. Bagimu haruslah engkau menamai dia Yohanes. Doamu telah dikabulkan. Mereka masih berdoa. Sekalipun sudah begitu lama doa itu belum dijawab, tapi mereka masih berdoa juga. Dan hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara bahwa dalam segala situasi kondisi yang saudara alami, sekalipun doa itu sudah begitu lama belum dijawab juga, tetaplah berdoa saudara. Sekali lagi, tetaplah berdoa. Karena ada waktunya, waktu yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Dia akan menjawab doa-doa kita. Jadi bagaimana Zakaria dan Elisabet menjalani prosesnya sampai akhirnya mereka mengalami mujizat saudara. Mereka tetap hidup dalam kebenaran Tuhan sekalipun pergumulan masih berat saudara. Mereka tetap hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Lalu kemudian yang kedua, mereka tetap melayani Tuhan. Zakaria tetap hidup melayani sekalipun pergumulan masih berat. Lalu yang ketiga, Zakaria
dan Elizabeth tetap hidup dalam doa sekalipun pergumulan masih berat, sampai akhirnya mereka mengalami mujizat. Malam hari ini saudara, kita akan bersama-sama datang lagi kepada Tuhan. Namun sebelumnya saya mau menegaskan kepada saudara, setiap kali kita menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, ingat, biarlah dalam kita menjalani prosesnya, kita tetap hidup dalam kebenaran. Bukan sekedar hidup dalam doa, tapi hidup dalam kebenaran juga. Lalu jalani prosesnya saudara, dengan tetap hidup melayani Tuhan. Bukan hanya menuntut dari Tuhan, tapi layani Tuhan. Dan kemudian, sekalipun mungkin sudah terlalu lama doa saudara tidak dijawab, tetaplah berdoa sampai saudara menyaksikan perkara besar dikerjakan oleh Tuhan. Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara, bahwa kalau saudara tetap hidup dalam kebenaran, bahwa saudara tetap hidup dalam pelayanan, saudara melayani Tuhan, dan bahwa kalau saudara tetap hidup dalam doa, saudara, kita akan bersama-sama melihat perkara besar dikerjakan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan ini meneguhkan saudara, naikkan doa-doa saudara dengan penuh iman di hadapan Tuhan, bahwa Tuhan pasti menjawab doa kita dalam nama Yesus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, tiba waktunya saat ini kita akan menaikkan doa-doa saudara kepada Tuhan. Segala kerinduan saudara, segala pergumulan saudara, mari kita naikkan kepada Tuhan. Saya akan mendukung saudara di dalam doa. Dan saya percaya saudara, setelah saudara mendengarkan ayat-ayat firman Tuhan, iman saudara dibangkitkan saat ini. Percayalah saudara bahwa apapun pergumulan saudara, apapun kerinduan saudara, apapun beban saudara, apapun yang saudara rindukan Tuhan kerjakan dalam hidup saudara, Dia sanggup mengerjakannya, dan Allah mau mengerjakannya ketika kita datang kepada Dia dengan penuh iman. Itu sebabnya percayalah, tidak ada yang mustahil bagi Dia. Percayalah bahwa Dia peduli kepada saudara. Siapapun saudara, bagaimanapun kehidupan saudara, ketika saudara datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati, ketika saudara datang kepada Tuhan dengan penuh iman keyakinan, dan ketika saudara datang kepada Tuhan dengan ketekunan, pantang menyerah, terus berdoa, terus memohon di hadapan Tuhan, maka Tuhan pasti akan menjawab sesuai dengan waktu yang terbaik yang sudah Dia tetapkan bagi kita saudara. Itu sebabnya saat ini mari kita datang kepada Tuhan, menyerahkan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Saudara, sebelum kita akan menaikkan permohonan-permohonan saudara di hadapan Tuhan, mari kita datang kepada Dia dengan ucapan syukur. Mari kita datang kepada Dia dengan penyembahan. Terlebih dahulu kita bersyukur kepada Tuhan. Kita menyembah Dia. Dia Allah yang kepadanya kita berseru. Terlebih dahulu muliakan Dia sebelum kita berseru kepadanya saudara. Mari kita bersyukur dan muliakan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur buat waktu yang Tuhan beri bagi kami, kesempatan yang Tuhan beri bagi kami, untuk kami bisa datang di hadirat-Mu, bermohon di hadirat-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Sebelum kami akan menaikkan doa-doa kami, terlebih dahulu kami panjatkan syukur kami bagi-Mu. Terlebih dahulu kami muliakan Engkau, kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau ya Tuhan. Kami sembah Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang lebih tahu ya Tuhan, daripada kami sendiri tahu segala kerinduan kami, segala kebutuhan kami, segala pergumulan kami. Namun pun demikian Engkau mendorong kami untuk berseru kepadamu. Itu sebabnya saat ini kami datang kepada Tuhan. Namun sebelumnya kami tinggikan, kami muliakan, kami agungkan Engkau. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa. Engkau Allah yang layak dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih buat waktu ini. Dan kami mau menyembah Engkau, kami mau bersyukur buat kasih karunia-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi saudara yang sedang sakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, percayalah bahwa Tuhan sanggup dan Dia peduli untuk menyembuhkan saudara.
Mari saudara, jika saat ini saudara mengalami satu sakit penyakit, angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Saya akan berdoa bagi saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, pandang setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit ya Tuhan. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan mereka. Saat ini mereka datang kepadamu dengan penuh iman. Saat ini mereka datang kepadamu dengan seruan mereka. Sembuhkan kiranya mereka ya Tuhan. Engkau sanggup. Kalau dulu Engkau menyembuhkan, Engkau berkata bahwa Engkau tidak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Artinya hari ini pun Engkau menyembuhkan ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, sembuhkan kiranya anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Sembuhkan penyakit mereka. Apapun yang menjadi penyakit mereka saat ini, mereka sedang mengangkat tangan kepadamu dan sedang menumpangkan tangan di bagian tubuh mereka yang sakit. Tuhan, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka apapun yang menjadi penyakit mereka. Sembuhkan mereka. Kalau ada mereka saat ini yang sedang terinfeksi virus, Bapa di sorga, sembuhkan mereka. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini sedang mengalami sakit asam lambung, dalam nama Yesus sembuhkan mereka. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini ya Tuhan yang sedang mengalami sakit kanker ginjal atau apapun, diabetes, apapun yang menjadi penyakit mereka, kolesterol ya Tuhan, hamba berdoa, kerjakan kesembuhan, kerjakan pemulihan, sembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Ulurkan tangan-Mu dan sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit mereka ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Saudara, percayalah bahwa Allah kita yang peduli, Allah kita yang sanggup. Dia sanggup menyembuhkan saudara. Saat ini kuasanya sedang bekerja untuk menyembuhkan saudara. Kalau saat ini saudara mengalami mujizat Tuhan, silakan saksikan saudara mujizat kesembuhan yang saudara alami. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga bisa diberkati dan dikuatkan melalui kesaksian saudara. Saudara disembuhkan, kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan saudara saat ini, dalam nama Tuhan Yesus. Ya Bapa, hamba juga berdoa bagi setiap anak-anak-Mu, supaya Engkau tetap menjamin kesehatan mereka. Anak-anak-Mu yang saat ini ada dalam keadaan sehat, tetaplah jamin kesehatan mereka Bapa. Kerjakan terus kesehatan bagi setiap anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga kami, keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Mungkin ada keluarga mereka yang sedang sakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit mereka, ulurkan tangan-Mu dan kerjakan kesembuhan bagi keluarga anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit saat ini. Di dalam nama Yesus, Engkau sanggup melakukan mujizat ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa buat keadaan ekonomi saudara, buat usaha, bisnis, dan pekerjaan saudara. Mari datang kepada Tuhan, menyerahkan segala keberadaan ekonomi saudara dan menyerahkan segala pekerjaan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa, hamba memohon, Tuhan kiranya memberkati ekonomi anak-anak-Mu. Engkau yang tahu bagaimana keadaan ekonomi anak-anak-Mu saat ini. Dan Engkau Allah yang sanggup memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu di masa pandemi ini. Mungkin begitu banyak anak-anak-Mu yang mengalami keterpurukan ekonomi, tetapi Engkau Allah yang membela mereka di dalam nama Yesus. Engkau Allah yang menyatakan mujizat-Mu bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, pulihkan ekonomi anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini yang terlilit hutang.
Tuhan, berikan jalan keluar bagi mereka. Pulihkan ekonomi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun dalam keadaan ekonomi yang sulit, ajar anak-anakmu tetap hidup dalam kebenaran-Mu. Ajar anak-anakmu tetap mengandalkan Engkau dan berharap kepadamu bahwa Engkau Allah yang sanggup memulihkan ekonomi mereka di dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat segala usaha, pekerjaan, bisnis anak-anakmu. Tuhan, Engkau yang campur tangan. Biarlah Engkau memberkati segala usaha anak-anakmu. Ajar mereka mengandalkan Engkau dan berharap kepadamu dalam segala usaha pekerjaan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati bisnis mereka, biar sekalipun di masa pandemi ini mereka bisa tetap bertahan, bahkan semakin maju dan semakin berkembang ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati segala usaha pekerjaan anak-anakmu, berkati bisnis anak-anakmu. Jika ada mereka yang saat ini butuh modal, Tuhan sediakan modal ya Tuhan bagi mereka. Tuhan buka jalan dan berkati semua para pekerja mereka juga untuk mengabdi, melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa buat profesi anak-anakmu satu persatu. Tuhan kiranya yang bekerja, Tuhan kiranya yang campur tangan, Tuhan kiranya yang berkarya dalam kehidupan anak-anakmu dalam profesi mereka satu persatu. Berkati para medis ya Tuhan, di masa pandemi ini Tuhan kiranya memberkati mereka, menjagai, melindungi, menyertai dan memberkati mereka ya Tuhan, tenaga medis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga anak-anakmu sebagai pegawai negeri sipil dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, biarlah Tuhan campur tangan. Dalam nama Yesus, pakai mereka mengabdi bagi bangsa dan negara ini. Berkati juga para petani dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Tuhan yang campur tangan bagi para petani ya Tuhan. Dalam nama Yesus, supaya apa yang mereka tanam bisa bertumbuh dengan baik, berkembang, dan satu saat mereka akan menuai apa yang mereka tanam dan apa yang mereka usahakan. Berkati para petani ya Tuhan, berkati para buruh juga Tuhan yang campur tangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan sekali lagi kami berdoa buat para pengusaha, para pebisnis dalam nama Yesus. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang bekerja dalam kehidupan mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba juga rindu berdoa bagi keluarga anak-anakmu. Biarlah Tuhan memberkati keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang mengandalkan Tuhan, keluarga yang berharap dan berserah kepada Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, berkati keluarga-keluarga anak-anakmu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami percaya doa-doa kami, seruan kami didengar dan dijawab oleh Tuhan. Saudara, saat ini mungkin ada pergumulan saudara, ada kerinduan saudara, ada penyakit saudara yang saat ini saya tidak tahu dan saat ini belum disebutkan. Saya rindu saudara gunakan kesempatan ini untuk berdoa di hadapan Tuhan, dan saya menopang saudara dalam doa. Naikkan segala kerinduan saudara, naikkan segala beban dan persoalan kehidupan saudara saat ini. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anakmu. Mereka berseru ya Tuhan buat segala kerinduan mereka. Mereka berseru ya Tuhan buat segala beban dan persoalan kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah Tuhan campur tangan. Tuhan mewujudkan segala kerinduan anak-anakmu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan. Tuhan campur tangan dalam segala permohonan mereka, dalam segala kerinduan mereka, dalam segala beban dan persoalan anak-anakmu. Engkau Allah yang lebih tahu daripada kami ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup mewujudkan apa yang kami rindukan, dan Engkau Allah yang tahu yang terbaik
bagi kami. Berkati anak-anak-Mu dalam segala kerinduan mereka. Berkati anak-anak-Mu dalam segala beban dan persoalan mereka. Tuhan campur tangan, Tuhan yang melakukan mujizat-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, firman Allah berkata, berdoalah bagi kesejahteraan kota tempat di mana kamu aku buang. Saat ini saudara, kita ada di Indonesia tercinta ini. Firman Tuhan berkata bahwa kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraan-Mu. Saat ini saya rindu kita berdoa bagi bangsa ini. Kita berseru bagi bangsa ini, karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Itu sebabnya saudara, mari kita berseru bersama, bersyafaat bersama. Bapa di sorga, kami berdoa bagi bangsa kami tercinta. Biarlah Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati bangsa kami ini. Tuhan bekerja di tengah-tengah bangsa kami ini ya Tuhan. Berkati keadaan ekonomi bangsa kami, berkati keadaan politik dan keamanan bangsa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, biar bangsa ini dipulihkan ya Tuhan. Biar bangsa ini semakin maju dan semakin berkembang di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati bangsa kami, keadaan ekonomi, keamanan, politik bangsa kami. Tuhan kiranya yang memulihkan. Kami berdoa buat pemerintah kami ya Tuhan, buat Bapak Jokowi, buat Wakil Presiden, buat para menteri, buat wakil-wakil rakyat, gubernur, camat, kepala desa, dan sampai jajaran terendah. Tuhan jamah lawat dan berkati mereka semuanya ya Tuhan. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dalam nama Yesus. Berkati pemerintahan kami ya Tuhan saat ini. Biar mereka melakukan yang terbaik bagi bangsa ini, dan mereka membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik dalam nama Yesus. Bapa di sorga, kami juga berdoa buat situasi pandemi yang ada saat ini. Biarlah Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang memulihkan, sehingga situasi pandemi ini segera bisa berakhir dan semuanya bisa berubah normal kembali di dalam nama Yesus. Tuhan yang campur tangan di masa-masa pandemi ini Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu saat ini Bapa. Kami juga berdoa, kami bermohon buat gereja-Mu yang ada di bangsa ini. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan memberkati gereja-Mu yang ada di bangsa ini Tuhan. Biar gereja-Mu menjadi saksi-Mu, menjadi terang-Mu, menjadi garam-Mu di tengah-tengah bangsa ini. Berkati ya Tuhan semua organisasi gereja yang ada untuk menjadi alat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan mujizat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu. Berkati gereja-Mu, nyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah gereja-Mu ya Tuhan. Berkati umat-umat Tuhan, pakai mereka dan berkati kehidupan umat-umat-Mu untuk menjadi saksi terang dan garam-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat hamba-hamba-Mu ya Tuhan di bangsa ini, baik di kota, baik di pelosok sekalipun. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang bekerja di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati gereja-Mu, hamba-hamba-Mu, umat-umat-Mu. Berkati semua organisasi gereja yang ada di bangsa kami ini. Pakai ya Tuhan untuk menjadi saksi-Mu, untuk menjadi terang-Mu, untuk menjangkau bangsa ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya doa-doa kami, kami percaya permohonan kami. Engkau Allah yang telah mendengar, Engkau Allah yang sanggup mewujudkan, Engkau Allah yang berkuasa mewujudkan segala doa-doa dan permohonan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa anak-anak-Mu, inilah permohonan-permohonan anak-anak-Mu. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saat ini saudara sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan, dan setelah saudara didoakan, percaya saudara, mujizat Tuhan sedang bekerja di dalam kehidupan saudara. Percaya bahwa Dia mendengar dan Dia sanggup menjawab segala doa dan permohonan kita. Kalau saat ini saudara sudah mengalami mujizat Tuhan, silahkan saksikan mujizat Tuhan yang saudara alami. Tuliskan di kolom komentar video ini saudara, sehingga anak-anak Tuhan yang lain juga diberkati, dikuatkan melalui kesaksian saudara. Puji Tuhan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel Sahabat Doa ini, silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui renungan firman yang baru, dan setiap hari saudara akan didoakan. Puji Tuhan saudara. Kalau saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati saudara. Kasih karunia Tuhan tetap berlimpah di dalam kehidupan saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kiranya memberkati kehidupan saudara. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.